yang ditanamkan di kolbun Bapak itu luar biasa dahsyat. Maka layak ditempatkan di tempat yang diabadikan Allah. Apa yang diabadikan Allah? Tempat surga Allah. Itu karena kalimahnya Bapak kalimah la ilaha hayyum ba, kalau istilah umum yang diucapkan itu. Tapi kalau dalam segi mana udah dimurokobahkan oleh Bapak, udah dimusyahadahkan di lautan kolbun ahadiyah Bapak. Ahadiyah hadirat Allah. Maka tatkala menyentuh kepada relung jiwa disertai dengan kekuatan zikrullah, ruh diabadikan Allah dan badan akan terbawa. Itulah kalkulator iman Islam ihsan, bukan kalkulator ekonomi, bukan kalkulator yang lain-lain. Maka sungguh mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan. Amin. Dijadikan wiridan oleh Bapak, yang diucapkannya khotaman, yang diucapkannya kalimah tauhid, kalimah najah. Itulah sebaik-baik makhluk Allah. Karena wiridan memang diperintahkan di muka bumi ini, di dunia, di alam ujian ini. Kalau tidak sampai dimensi itu, maka hanya kita menuntut warid, pemberian, kemuliaan, keistimewaan yang diinginkannya, dirindukannya. Tapi Bapak sang salik, sang muridin muridat mendapatkan itu. Jadi kadang-kadang keistiqomahan mudawamah Bapak Ibu semua dengan zikrullah itu menjadikan sesuatu kebahagiaan dalam wirid, pengabdian kepada Allah. Masalah warid tenang aja, di dunia otomatis Allah memberikan, di akhirat apalagi itu warid pemberian Allah. Karena apa? Karena di dunia hanya sementara, di akhirat selama-lamanya. Betul Bu? Di akhirat selama-lamanya tidak diperintah wirid oleh Allah, hanya warid yang bertaburan. Kalau wirid sekarang waktunya, alhamdulillah Bapak Ibu dikasih jalan yang dikatakan thariqo minallahi rabbil alamin, thariqul mustaqim, thariqo minallahi rabbil alamin, yang dikasihkan kepada thariqom mirruhi Jibril al-Matin, yang melalui Jibril al-Matin. Lalu thariqul anbiya wal mursalin, yang melalui para anbiya wal mursalin. Allah kasihkan kepada Bapak, Allah kasihkan kepada Ibu dimensi ikhtiar syariat. Hakikatnya ikhtiar Bapak, hakikatnya kasih sayang Allah. Maka luar biasa. Kalau ini bimana kalau ya, kalau istilah ilmu fikih bimana lao. Kalau seandainya Bapak dan Ibu, apa yang diingatkan oleh Bapak dan Ibu, yang diucapkan oleh Bapak dan Ibu, kalau seandainya nun jauh di sana, hamba-hamba Allah, makhluk Allah yang namanya manusia, yang sekarang masih tertutup hijab, apa yang diamalkan Bapak dan Ibu, kalau seandainya mereka memiliki uang triliunan dolar ataupun memiliki intan berlian seluas pantai lautan, lalu Allah bukakan apa yang ada di kolbun Bapak, apa yang ada di kolbun Ibu, sungguh mereka akan tergopoh-gopoh, ingin membeli dan menukarkannya dengan apa yang ada di kolbun Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena akan sadar muncul dalam diri-diri mereka bahwa yang dimiliki yang berupa uang triliunan dolar ataupun intan berlian tanpa apa yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu itu hanya sesaat saja. Apakah mereka yang meninggalkan duluan, apa duniawi yang berlimpah ruah itu yang meninggalkan duluan? Yang tetap mesti terjadi, manapun yang terjadi tetap hanya sementara. Tapi apa yang ada di kolbun Bapak, apa yang ada di kolbun Ibu, di relung jiwa Bapak dan Ibu, kedudukan, ketauhidan, keikhlasan, kemakrifatan, kemahabbahan, itu abadi Pak. Tatkala keabadian yang ada di kolbun Bapak dan Ibu yang datang dari Dat yang maha abadi, maka segala bentuk permohonan hamba, keinginan hamba, Allah akan tetapkan kabulnya. Amin. Apa? Kita datang merasakan dengan penuh banyak dosa,
yang dilakukan oleh kita. Banyak lupa dibanding ingat, betul Pak? Banyak maksiat kadang-kadang dibanding taat. Tatkala relung jiwa yang ditanamkan itu sibghatallah, celupan Allah dalam qalbun Bapak. Lalu Bapak melontar secara basariah kemanusiaannya, ya Allah ampuni dosa kami, ya Allah bimbinglah kami. Tapi dalam relung jiwa itu hidup sibghah, celupan pilihan Allah, setempel Allah. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Setempel Allah, celupan Allah yang Allah titipkan, yang Allah tetapkan dalam qalbun Bapak dan Ibu. Ada lagi yang lebih baik daripada setempel Allah? Ini pertanyaan dari Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghatan. Ya gak mungkin dong. Gak mungkin pilihan yang maha bako, yang maha sempurna ada tandingannya. Gak mungkin kan? Gak ada mungkin yang sebanding dengan pilihan Allah yang ditetapkan Allah. Allah kasihkan kepada Bapak. Mesti Bapak dalam gerak dan diam Bapak, wa nahnu lahu abidun. Kami semua lahu, hanya kepada Allah abidun, berbakti, beribadah. Maka permohonan Ibu tadi mohon ampunan. Hudurul qalbi Allah, hadir hati ingat pada Allah, Allah mengampuni. Alhamdulillah. Dasarnya mana? Ya Quran sendiri yang telah Allah firmankan. Wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah dengan ucapannya dan ingatannya, maka Allah telah menyediakan apa? Maghfiratan, ampunan. Berlabuh di hadirat Allah. Belum saja Bapak minta ampunan, Allah sudah memberikan ampunan. Kalau sudah memberikan ampunan, jadi tidak jadi ke neraka. Amin. Karena tidak mungkin masuk surga kalau tanpa ampunan Allah. Satu. Yang kedua, wa ajron azima, pahala yang azim. Yang azim itu yang apa? Yang kekal, abadi. Maka layak masuk surga Allah. Ya Allah, husnudzon billah, kita berprasangka baik kepada Engkau sesuai firman-Mu itu. Mudah-mudahan kami semua yang mendapatkan izin-Mu ya Allah. Amin. Allah telah izinkan secara dohir ini, di alam mulki ini, insya Allah tetap Allah izinkan di akhirat nanti. Amin. Itulah dzikrullahi akbar, la ilaha. Dan kalau seandainya mereka yang memiliki segala sesuatu berupa duniawi ini, berlian, intan dan sebagainya, kalau seandainya disuruh ngantri, sungguh puluhan tahun pun mereka akan sukacita, rela. Mana dasarnya? Kan dalam salah satu keterangan dalam hadis, falau al-kafir lau alima, falau alima al-kafiru bisirri la ilaha illallah maka farra billah. Kalau seandainya orang-orang nun jauh di sana, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, Allah bukakan sir rahasia la ilaha illallah kepada mereka, apa yang ada di kolbun Bapak, apa yang ada di kolbun Ibu, Allah bukakan rahasianya, mesti mereka tidak akan kafir di hadapan Allah. Nah, oleh karena itu kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua. Amin. Allah berkahkan dikir, Allah berkahkan mahabbah ma'rifat sampai kepada apa? Dikir kolbun, dikir ruh, dikir sir, sampai kudsi, yang akhirnya Allah membukakan apa? Mukasafatul yakin, terbuka keyakinan dalam ahadiyahnya Allah. Kalau sudah terbuka ya Bapak akan mengerti ad-dohirnya Allah, al-batinnya Allah. Dua-duanya adalah dimensi yang sangat-sangat dibukakan oleh Allah bagi orang yang dikasih rahasianya dalam kolbunnya. Karena dalam kolbun Ibu itu yang Allah titipkan seagung-agung penitipan, yang langit dan bumi pun tidak bisa mencukupi. La yasha'an ardi wala sama wa wasa'an qalbul mu'min. Tidak mencukupi langitku, tidak mencukupi bumiku untukku, tetapi hati orang mukmin mencukupi.
Itu dalam arti Allah saking mengagungkan hambanya. Dalam arti Allah mentajalikan kemahaagungannya. Alhamdulillah. Maka tidak ada tandingnya. Itu la ilaha illallah. Kita dalam dimensi Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah telah mendapatkannya melalui Syekhul Mursyid, Syekhuna Mursyidina Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Sungguh beliau telah memberikan yang terbaik, teragung pada kita. Kita harus bagaimana bersyukur pada beliau, syariatnya, hakikatnya pada Allah. Karena memberikan yang luar biasa. Kenapa dalam Thariqah itu pada hakikatnya adalah wilayah mursyid. Walaupun Thariqahnya sama, tapi tetap akhirnya kedudukannya di mursyid itu sendiri. Mursyid yang bukan rekayasa, tapi mursyid benar-benar izin dari Allah. Inilah luar biasa. Yang Allah izinkan untuk mengikhtisar. Mengikhtisar apa? Mempermudah, meringkas. Tapi maknanya semuanya terbawa. Ada di beliau. Di Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Yang walaupun dulu begitu rinciannya, prosesnya berat bagi murid-murid kadang-kadang, bagi sang salik. Tapi pada zaman yang sebegemerlap ini, Allah kasih juga mursyid yang seluas, yang seagung yang Allah berikan itu. Bisa mengikhtisar, bukan mereka beliau, tapi berdasarkan bimbingan, ilham dari hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah. Kita mengambil talqin tidak susah-susah. Kalau zaman dulu bisa puasa dulu 10 hari sampai 40 hari. Baru kadang-kadang setelah itu diizinkan berwudu, sholat dulu thariqah, setelah itu kita baru dikasih dikir jahar dulu. Tidak disatukan dengan dikir hopi kalau zaman-zaman dulu. Tapi di zaman beliau sampai sekarang, mudah-mudahan ila yaumil qiyamah, amin. Beliau ikhtisar. Tatkala bapak niat, ibu niat yang benar, memakai cara yang benar, insya Allah benar, maka beliau izinkan ngambil wudu dulu. Kalau sudah niat berhadap-hadap, lalu beliau kasihkan dua-duanya waktu itu juga. Kalau di zaman dulu, zaman Syekh Abdullah Mubarak, mau hataman itu kalau belum mendapatkan hirqah sugro, apalagi belum mendapatkan kesananya hirqah kubro, belum diizinkan hataman. Tapi sekarang tatkala bapak sudah bertalqin, lalu membeli ukudul juman, lalu bapak sudah mengamalkan, diperbolehkan bergabung bersama-sama hataman. Ini yang sangat luar biasa yang beliau kasihkan kepada kita, tinggal menikmati. Mudah-mudahan. Tapi kita tidak terasa kadang-kadang kalau kita lagi lupa. Rasa kita ini seakan-akan diberi yang biasa-biasa saja, padahal prosesnya beliau yang memproses di hadapan Allah untuk menanggung jawab kita, untuk mempermudah kita. Maka luar biasa. Mudah-mudahan terus Ruhul Qudsi beliau, karomah yang Allah berikan kepada beliau terus menginspirasi kita, menerangi kita selama-lamanya. Amin. Itulah, maka jangan putus robitoh kita kepada beliau. Karena beliau udah mencapai waliya mursida yang diizinkan oleh Allah mentransfer Ruhul Qudsi, walaupun sudah beliau mendahului kita secara basariyah dohiriyahnya, tapi hakikat dalam Ruhul Qudsi tidak tertutup oleh ruang dan waktu. Tinggal kita terus membukakannya. Dengan apa? Ya dengan robito bihaqqi la ilaha illallah. Itu diantaranya ya. Nah, sekarang tatkala beliau sudah mendahului kita, maka kita mudah-mudahan diberi kekuatan mengamalkan, mengamankan, melestarikan. Amin. Oleh karena itu, titik sentral dalam thariqah dengan adanya wakil-wakil talqin beliau yang ada di depan kita, Bapak Kiai Haji Suharto, yang lain-lain, mudah-mudahan diberi kekuatan panjang usianya. Amin. Berkah usianya. Karena kemana lagi? Kalau kita dicampur aduk dengan berbagai pemikiran, itulah inilah, akhirnya tidak sampai-sampai. Maka udah aja, gabungkanlah. Karena apa yang ada di ruh beliau adalah Ruhul Qudsi yang dititipkan oleh Syekhul Mursyid. Nanti kalau beliau menalkin, itulah udah nyambung terus. Seperti sempati-sempati, seperti Indosat, dimanapun Anda tidak usah langsung ke Jakarta kalau Anda di Tasikmalaya.
Tidak usah ke Jakarta pun juga tidak apa-apa kalau Anda masih di Jombang, Pak Kiai di Jombang. Tatkala di Jombang, beliau menalkin ya sudah nyambung semuanya. Karena apa? Ada towernya, istilah ilmu internet sudah nyambung kepada beliau ya nyambung sampai. Nah, yang mengkualitaskannya mana? Niat Bapak. Karena ruhnya itu walaupun gombong, kata pengarang Sabah, gombong itu dari bambu, walaupun gombong ataupun emas ataupun perak, tapi yang di dalamnya sama semuanya. Apa yang ditanamkan di Nabiullah Nuh alaihissalam, di Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di Nabiullah Adam alaihissalam, di Nabiullah Isa alaihissalam, semuanya minuri habibika dan minur habib kekasih engkau ya Allah, dari minuri Muhammadin, dari nur Muhammad. Lalu Allah tanamkan di kolbun bapak dan kolbun ibu, yaitu semuanya sama. Tatkala bapak mengerjakan sekarang, mengamalkan sekarang, sudah bergabung sekarang bersama keunuhan keibrahiman. Bukan dalam arti bapak adalah nabi, bukan maksudnya, dalam arti nur dan ruhnya. Maka semakin bapak menikmati, semakin bapak mengindahkan itu, semakin merasa bersama dengan para kekasih Allah. Karena tugas bapak umat Muhammad, kuntum khaira ummatin. Karena Muhammad adalah nurun ala nurin, sebaik-baikmu makhluk, khairul khalqi, sebaik-baik makhluk. Karena apa sebaik-baik makhluk? Karena beliau akan menjadi saksi untuk menjadi saksi kebenaran manusia menghadap pada Allah, di sisi Allah. Dan bukan beliau sendiri, umatnya saja diizinkan oleh Allah dan diakui oleh para nabi Allah. Bapak yang ada di Masjid Nurul Yakin ini, insya Allah dalam dimensi ruhaninya para anbiya wal mursalin girang gembira, karena bapak inilah yang akan menjawab kebenaran Ibrahim Khalilullah menyebarkan risalahnya. Karena di tangan bapak dan ibu ini yang akan menjadi bahagia, kegembiraan, sukacita tentang risalah Nabi Nuh alaihissalam. Dari mana coba ayatnya? Dari Quran itu sendiri. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami telah menjadikan engkau manusia, kamu semua, hei umat Muhammad, untuk menjadi saksi bagi semua manusia. Semua manusia itu termasuk para nabi dan wali. Bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan risalah la ilaha, bapak yang menjawab nanti di hadirat Allah. Amin. Nabi Ibrahim, bapak juga yang menjawab. Padahal mereka pilihan-pilihan Allah terbaik, dimaksum semua para rasul. Tapi ada keterkaitan penjawaban bapak dan ibu. Karena bapak umat Muhammad, wasaton, umat pilihan, diakui oleh para. Lihat tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang lain-lainnya. Itulah kedudukan Nabi Muhammad dan umatnya. Tatkala Nabi Nuh ditanya oleh Allah, tentang risalahnya, maka Nabi Nuh dipanggil oleh Allah. Hal balagta? Ya Nuh, hal balagta? Wahai Nuh, apakah kamu telah menyampaikan risalahmu kepada kaummu? Nabi Nuh datang di sore Bukhari ya nanti rincinya. Labbaika wa sa'daika ya Rabb. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Rabb. Ada apa ya Rabb? Kata Nabi Nuh. Hal balagta? Apakah kamu telah menyampaikan risalahmu? Nabi Nuh menjawab, qala na'am ya Allah. Aku telah menyampaikan ya Allah. Terus Allah Subhanahu wa taala memanggil kaumnya. Fayud'a qaumuhu. Lalu Allah memanggil kaumnya Nabi Nuh. Lalu Allah firmankan kepada kaumnya, liqaumi, hal ballaghakum, apakah kamu semua telah menerima apa yang diucapkan olehmu, risalah darimu tentang keesaan Allah? Kata kaumnya, dulunya di dunianya tidak ikut Nabi Nuh, ternyata benar di akhiratnya juga tidak ikut, Pak. Bagaimana? Kata mereka kaum Nabi Nuh, ma'atana minadirin wa ma'atana terus, tidak pernah ada ya Allah tentang peringatan dari seorang pun,
termasuk dari Nabi Nuh, tidak pernah datang kepada kami. Bohong kan? Padahal Nabi Nuh menyeru sampai kepada anaknya pun juga tidak mau kan? Ya bunayyar kab ma'ana, wahai anakku, mari kita bersama dalam perahu bahteraku. Yaitu bahtera dohirnya adalah itu yang diciptakan Nabi Nuh, bahtera batinnya adalah la ilaha illallah. Nah itulah, kalau yang di dunia tidak ikut, di akhiratnya pun juga tidak ikut, benar. Akhirnya mengingkari. Lalu Allah menanya lagi kepada Nabi Nuh, ma yashhadulaka, siapa Nuh yang akan menjadi saksi tentang kebenaran engkau menyampaikan risalahmu? Nabi Nuh, bagaimana ucapan Nabi Nuh? Qala Muhammadun wa ummatuhu. Ya Allah, yang menjadi saksi yang sebenar-benarnya, saksi kebenaran aku menyampaikan risalah, tiada lagi dan tiada pula ya Allah kecuali Muhammad dan umatnya. Itulah penafsiran diantaranya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Umatnya menjadi saksi kepada seluruh manusia dan nabinya menjadi saksi kepada kita. Amin. La ilaha. Nah, lalu oleh Thariqah sangat-sangat bisa dipahami bagi para salik gitu. Kenapa? Tentang Nuh kan ada latifatur ruh, betul. Tatkala Bapak hidup ruhnya, kolbunnya, dari mulai latifatul kolbi naik ke latifatur ruh, ada yang diizinkan langsung oleh syekhnya ataupun dipanggil, ada juga karena syekhnya udah membukakan maka jalan sendiri. Yang penting ada manual, ada otomatis. Ini kasih sayangnya Abah kepada murid-muridnya. Alhamdulillah. Bisa otomatis, bisa juga manual, datang sendiri minta ataupun dikasihkan oleh muridnya atau mursyidnya, oleh murabbinya. Itu luar biasa. Maka ada latifatur ruh Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim wilayah, ada latifatus sirri wilayah Nabi Musa alaihi, ada latifatul hopi wilayah Nabi Isa ruhullah, ada latifatul apa wilayah Muhammad sallallahu alaihi ulul azmi kan ada, mewakili 25 nabi dan 124.000 nabi dan rasul. Dijawab oleh Bapak dengan la ilaha illallah. Semakin mengkristal, semakin membukakan hijab bahwa kebersamaan Bapak bersama Nuh alaihissalam, bersamaan Bapak bersama Ibrahim hululillah, kebersamaan Bapak bersama Musa kalimullah, kebersamaan Bapa bersama Isa ruhullah, dan kebersamaan Bapa bersama Muhammad sallallahu alaihi nabiyullah habibana, kekasih kita semua. Mudah-mudahan Allah terus istiqomahkan kita, amin. Yalah, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi mengokohkan amalan kita, kekuatan keistiqomahan. Dan selanjutnya apa yang diceritakan ini bukan hanya dalam teori-teori. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani di samping menceritakan pendakian hamba menuju Allah itu dikasihkan barangnya ini. Banyakkan para wali Allah yang luar biasa semuanya. Banyakkan kitab-kitab sufi yang sangat luar biasa semuanya. Tapi di samping keluar biasaannya itu ada yang lebih luar biasa lagi, yaitu guru agung kita. Mudah-mudahan kita dikasih, diakui sebagai muridnya, amin. Nah, di samping luar biasa kitab-kitabnya itu, kadang-kadang agak juga kebingungan bagaimana cara mengimplementasikannya, karena kadang-kadang baru wilayah logika, baru wilayah falsafi, baru wilayah ilmu teori. Tapi oleh beliau dikasihkan nih dikir jahar, nih dikir hopi, kan gak kebingungan yang bodoh ataupun yang pintar. Jadi bersama mendaki, karena yang langsung mendidiknya hakikatnya hadirat Allah sendiri, yang tidak ada jarak antara Bapa dengan dia. Wa yatalaqal ilmal laduni minal aliyil a'la. Langsung Allah sendiri yang mengajarkan kekuatan, ketauhidan, kemahabbahan, kemakrifatan kepada Bapa. Itulah karena langsung alatnya dikasihkan. Ini dohirnya dikir jahar la ilaha, dan ini batinnya untuk meliputi semua batin organ tubuh ruhani. Ada latifatul hopi, latifatul ruh,
latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul hobi, latifatul ahfa, sampai latifatul kolam kan, semuanya nih barangnya. Biar rasakan aja, amalkan aja terus, luar biasa dalam TKN Qadiriyah wa Naksaban dia ini. Jadi Bapak tidak bingung banyak mikir-mikir yang lain-lain, udah aja nikmati, amalkan, amankan, lestarikan. Amin. Itu jadi tetap yang bodoh tetap berlabuh di sana, yang pintar tetap berlabuh di sana, karena kalimat itu tidak mendiskriminasi hamba, tidak mendiskriminasi umat. Maka luar biasa, la ilaha illallah. Barangkali kalau masih ada yang penasaran, yang ingin saling curhat, menanyakan, boleh di tempat ini, boleh nanti di mana, di tempat Pak Haji Dikri. Mohon maaf ya, kurang dan lebih ya, globalnya aja, nanti konkretnya ditalkinkan oleh beliau. Kalau yang belum, kalau yang sudah tinggal teruskan. Itu aja. Mohon maaf ya. Dan yang kedua, yang ditalkinkan oleh beliau itu hakikatnya sama ditalkin dengan oleh Pangresa Abah, Syekh Abdullah Mubarak, Syekh Tolah, karena alatnya itu juga sampai ke hadirat Rasul. Amin. Ya udah nikmati aja semuanya. Dan tidak ada yang baru, tidak ada yang sudah lama. Mudah-mudahan. Ya Allah, mohon maaf. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita di tempat yang mulia ini saling mendoakan. Kita alhamdulillah dipertemukan di tempat yang mulia ini dengan sehat jasmani, mudah-mudahan sehat rohani juga. Amin. Dan Allah pertemukan di tempat yang mulia ini sebaik-baik pertemuan kan? Sebaik-baik pertemuan kan apa? Yaitu dalam lindungan Allah. Ijtima alaihi wa tafarraqu alaihi. Bertemu kita karena Allah, karena la ilaha. Berpisah pun karena la ilaha. Akhirnya digabungkan lagi di keabadian bersama la ilaha. Maka kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Hidup kita ingin dalam la ilaha, mati kita pun ingin dalam la ilaha, dibangkitkan kita juga nanti di mahsyar ingin dengan la ilaha. Udah sejahtera insyaallah taala minal aminin, dalam keadaan selamat sejahtera yang abadi. Amin.